Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang KPK, FVB, dan bilangan berpangkat. Tapi sebelum memulai pelajaran, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita review dulu pelajaran minggu lalu ya. Oke, minggu lalu kita belajar tentang sifat-sifat dari operasi hitung bilangan. Oke, yang pertama, sifat komutatif. Artinya apa? Pertukaran. Berlaku untuk operasi apa saja? Penjumlahan dan perkalian. Kemudian sifat asosiatif. Berlaku di penjumlahan dan perkalian juga. Unsur identitas penjumlahan berapa? 0. Kalau pengurangan 0 juga. Unsur identitas perkalian 1. Kalau pembagian 1 juga. Oke, sekarang kita akan lanjut ke KPK, FVB, dan bilangan berpangkat. Kelipatan dan kelipatan persekutuan. Kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Perhatikan angka yang dicetak tebal. Ada apa saja? Ada 6, ada 12, ada 18. Dan seterusnya masih ada. Nah, angka-angka itu kita sebut sebagai kelipatan persekutuan, yaitu yang ada di dua-duanya. Ada di kelipatan 2, juga ada di kelipatan 3. Nah, kelipatan persekutuan paling kecilnya adalah angka 6, yang biasa kita sebut sebagai KPK. Jadi, KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Tentukan KPK dari 3, 6, dan 8. Perhatikan kelipatan 3, yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Kelipatan 6, yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, dan seterusnya. Kelipatan 8, yaitu 8, 16, 24, 32, 40, 48, dan seterusnya. Perhatikan angka yang dicetak tebal, yaitu kelipatan persekutuan. Ada angka 24 dan 48. Yang paling kecilnya itu adalah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Jadi kita dapatkan KPK-nya adalah 24. Faktor dan faktor persekutuan. Apa itu faktor? Faktor adalah bilangan yang dapat membagi. Jadi, faktor dari 24 yaitu bilangan-bilangan yang dapat membagi 24, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Dapat dari mana angka-angka itu? Kita carinya gini. 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. Oke, lanjut. Faktor dari 36 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Sekarang perhatikan angka yang samanya. Ada angka apa aja? Ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Angka-angka itu kita namakan sebagai faktor persekutuan. Nah, angka yang paling besarnya berapa? 12. Jadi 12 ini kita namakan faktor persekutuan
terbesar atau biasa kita singkat FVB. Jadi FVB-nya adalah 12. Tentukan FVB dari 24, 48, dan 72. Kita list satu-satu. Faktor dari 24 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Faktor dari 48 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Faktor dari 72 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, dan 72. Perhatikan angka yang sama yang kita sebut sebagai faktor persekutuan, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Faktor persekutuan terbesarnya adalah 24. Jadi FVB-nya adalah 24. Selain dengan menggunakan cara yang tadi, kita masih mengenal dua cara lain untuk mencari KVK dan FVB, yaitu dengan pohon faktor dan tabel. Nanti kalian boleh pilih mana yang paling mudah menurut kalian. Kalau kalian lebih suka pohon faktor, gunakan pohon faktor. Tapi kalau kalian lebih suka tabel, gunakan tabel. Cukup dengan satu cara saja. Tentukan KVK dan FVB dari 14, 42, dan 70. Di sini saya akan menggunakan pohon faktor. Sekarang kita akan mencari KVK dan FVB dari 14, 42, dan 70. Kita akan menggunakan pohon faktor. Oke, 14. Kita harus bagi dengan bilangan prima paling kecil terlebih dahulu. Oke, paling kecil itu adalah 2. Jadi 14 dibagi 2, 7. Sekarang 42. Kita bagi dengan 2 dulu. 42 bagi 2, 21. Dibagi 2 lagi nggak bisa. Lanjut ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 21 bagi 3, 7. Sekarang 70. Dibagi 2 dulu. 70 bagi 2, 35. Dibagi 3, tidak bisa. Lanjut bilangan prima selanjutnya, yaitu 5. 35 bagi 5, 7. Nah, 14 bisa kita nyatakan perkalian 2 kali 7. Kemudian 42 bisa dinyatakan sebagai perkalian 2 kali 3 kali 7. Dan 70 bisa dinyatakan sebagai perkalian 2 kali 5 kali 7. Untuk KPK, ambil semua angka yang muncul di sini. Berarti ada angka 2, angka 3, angka 5, dan angka 7. Jadi KPK-nya 2 kali 3 kali 5 kali 7. Berapa ini? 2 kali 5, 10. Ini 21, jadi 210. FVB-nya ambil angka yang muncul di semuanya. Berarti 2 sama 7. FVB-nya 2 kali 7 sama dengan 14. Tentukan KPK dan FVB dari 30, 45, dan 75. Gunakan tabel. Oke, sekarang kita akan mencari KPK dan FVB dengan menggunakan tabel. Oke, pertama kita harus bagi dengan bilangan prima paling kecil, yaitu 2. 30 dibagi 2, 15. 45 dibagi 2 tidak bisa, jadi kita tulis tetap 45.
75 dibagi 2 juga tidak bisa, tetap tulis 75. Karena ini dan ini tidak bisa dibagi dengan 2, kita tulis silang di sini. Sekarang kita bagi dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 15 dibagi 3, 5. 45 dibagi 3, 15. 75 dibagi 3, 25. Karena semuanya bisa dibagi 3, kita tulis 3 di sini. Ada yang masih bisa dibagi 3, maka kita tulis 3 di sini. 5 dibagi 3 tidak bisa, tulis tetap 5. 15 dibagi 3 dapatnya 5. 25 dibagi 3 tidak bisa, kita tulis tetap 25. Karena ada yang tidak bisa dibagi dengan 3, maka kita tulis silang di sini. Selanjutnya dibagi dengan bilangan prima 5. 5 dibagi 5, 1. 5 dibagi 5, 1. 25 dibagi 5, 5. Karena semuanya bisa dibagi 5, tulis 5 di sini. Dan ini terakhir dibagi dengan 5. 1 dibagi 5, kita tetap tulis 1. 1 bagi 5 juga ini tetap 1. Tidak berubah ya. 5 dibagi 5 di sini menjadi 1. Karena hanya 1 yang bisa dibagi 5-nya, kita tulis silang di sini. Angka di sini adalah untuk KPK dan angka yang di sini adalah untuk FVB. Jadi KPK-nya 2 kali 3 kuadrat kali 5 kuadrat. Oke, 2 kali 9 dikalikan dengan 25. Hasilnya 450. Sekarang FPB. Diambil dari sini. 3 kali 5. Hasilnya 15. Contoh soal ke-1. Arkan mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali. Dimas setiap 4 hari sekali. Sedangkan Sukma setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, pada tanggal berapa mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi berikutnya? Informasi apa yang kita dapat dari soal? Arkan berkunjung ke perpustakaan setiap 6 hari. Dimas berkunjung ke perpustakaan setiap 4 hari. Dan Sukma berkunjung ke perpustakaan setiap 8 hari. Mereka pertama kali bersama pada tanggal 28 Januari. Pertanyaannya, bersama lagi kapan? Nah, gini, Arkan berkunjung ke perpustakaannya setiap 6 hari. Artinya dia berkunjungnya pada hari ke-6, kemudian hari ke-12, hari ke-18, dan seterusnya. Dimas berkunjungnya setiap 4 hari. Artinya dia berkunjung pada hari ke-4, hari ke-8, hari ke-12, dan seterusnya. Sukma berkunjung setiap 8 hari. Berarti dia berkunjung pada hari ke-8, hari ke-16, dan seterusnya. Nah, karena tadi kelipatan, berarti yang kita cari adalah KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Saya pakai cara tabel. Di sini 6, ini 4, di sini 8. Kita bagi dengan 2, 6 bagi 2, 3, 4 bagi 2, 8 bagi 2, 4. Sekarang bagi lagi dengan 2. 3 bagi 2 tidak bisa, kita tetap tulis 3. 2 bagi 2 jadi 1. 4 bagi 2 jadi 2. Masih ada yang bisa bagi 2, kita tulis di sini 2. 3 bagi 2 nggak bisa, tetap tulis 3. Ini sudah 1, 2 dibagi 2 di sini 1. Terakhir bagi dengan 3. 3 bagi 3, 1. Ini tulis lagi 1, di sini juga tulis 1. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 3 kali
3. 2 pangkat 3, 8 kali 3 sama dengan 24. Nah, sekarang pertanyaannya bersama lagi kapan? Berarti kita harus nyari tanggal. Sekarang Januari itu sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 31. Berarti di Januari masih ada berapa hari? Tanggal 29, tanggal 30, dan tanggal 31. Berarti di bulan Januari masih ada 3 hari. Sekarang di Februarinya berarti ada berapa hari? Ini 24, di sini 3, berarti 21. Berarti ketemu lagi tanggal 21 Februari. Contoh soal kedua. Tersedia 84 buku, 56 pensil, dan 140 krayon. Jika buku, pensil, dan krayon tersebut akan dibagi rata kepada sejumlah anak, berapa anak sebanyak-banyaknya yang dapat menerima pembagian tersebut? Informasi apa yang kita dapat? Buku ada 84, pensil ada 56, dan krayon ada 140. Akan dibagikan ke anak-anak. Pertanyaannya, berapa sebanyak-banyaknya anak yang menerima pembagian? Kalau di sini dibagi, berarti yang kita cari adalah FVB, ya. Oke, kita cari, saya pakai cara tabel lagi. 84, 56, dan 140 dibagi dengan 2. Di sini 42, di sini 28, di sini 70. Di sini dibagi 2 semuanya, berarti tulis 2. Sekarang bagi lagi dengan 2. Di sini 21, di sini 14, di sini 35. Karena masih bisa bagi 2, tulis lagi 2. Sekarang bagi lagi dengan 2. Yang ini nggak bisa dibagi, tetap tulis 21. Ini jadi 7. Ini juga tetap 35. Oke, sekarang dibagi dengan 3. Yang ini jadi 7. Ini tetap tulis 7. Yang ini tetap tulis 35. Selanjutnya dibagi dengan 5. Ini tetap tulis 7. Di sini tetap tulis 7. Di sini jadi 7. Di sini juga masih silang. Terakhir dibagi dengan 7. Di sini 1, 1, 1. Oke, jadi FPB-nya adalah dari sini ya. Oh, ini 7. Jadi 2 kali 2 kali 7 sama dengan 28. Jadi penerimanya adalah 28 anak. Sekarang kalau pertanyaannya saya tambah. 1 anak dapat berapa buku, 1 anak dapat berapa pensil, dan 1 anak dapat berapa krayon. Berarti masing-masing anak menerima oke, bukunya berapa? 84 dibagi 28 sama dengan 3. Kalau pensilnya dapat berapa? 84, 84 lagi. 56 dibagi dengan 28 sama dengan 2. Dan terakhir, krayonnya dapat 140 dibagi 28 sama dengan 5. Jadi yang menerima ada 28 anak, dan masing-masing anak menerima buku 3, dapat pensilnya 2, dan krayonnya dapat 5. Perpangkatan bilangan bulat. Untuk sembarang bilangan bulat A, perpangkatan dari bilangan bulat A didefinisikan sebagai berikut. A kuadrat artinya A kali A. A pangkat 3 artinya A kali A kali A. A pangkat 4 artinya A kali A kali A kali A. Kalau A pangkat N artinya A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N kali. Sifat-sifat operasi bilangan berpangkat.
Untuk sembarang bilangan bulat A dengan pangkat M dan M selalu berlaku A pangkat M dikali A pangkat N, hasilnya A pangkat M ditambah N. Kemudian A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M dikurang N. Kemudian A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi dengan N, hasilnya adalah A pangkat M dikali dengan N. Terakhir, A pangkat 0 hasilnya adalah 1. Sederhanakan bentuk perpangkatan berikut. Ya, perhatikan jawabannya. Nomor 1, 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 7 kali 5 pangkat 1. Maka 5 pangkatnya dijumlahkan 2 tambah 7 tambah 1. Maka hasilnya adalah 5 pangkat 10. Nomor 2, 7 pangkat 11 dibagi dengan 7 pangkat 2. Hasilnya adalah 7 pangkat 11 dikurang 2. Jadi sama dengan 7 pangkat 9. Nomor 3, 8 pangkat 4 kali 8 pangkat 2 kemudian dibagi 8 pangkat 6. Maka hasilnya adalah 8 pangkat 4 ditambah 2 dikurang 6. Jadi 8 pangkat 0, maka sama dengan 1. Nomor 4, 6 pangkat 4 dipangkatkan dengan 3. Maka 6 pangkat 4 dikali 3. Jadi 6 pangkat 12. Terakhir, nomor 5. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2, kemudian dipangkatkan dengan 3. Lalu dibagi dengan 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 2. Kita kerjakan yang di dalam kurung duluan. Jadi 2 pangkat 3 ditambah 2, kemudian dipangkatkan 2, lalu dibagi 2 pangkat 7 dikurang 2. Nah, yang dalam kurung duluan jadi 2 pangkat 5, kemudian dipangkatkan 3. Lalu dibagi dengan 2 pangkat 5. Sama dengan 2 pangkat 15 dibagi dengan 2 pangkat 5. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 15 dikurang 5. Sama dengan 2 pangkat 10. Demikian untuk materi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya di forum tanya jawab di Google Classroom. Oke, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.